Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Cara Yesus Beragama, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. So pasti Yesus beragama, bukan beragama secara alasan atau abangan, melainkan beneran. Ia saleh, ia takwa, ia taat, ia beriman, ia teguh, ia serius. Tak usah diragukan lagi, ia sungguh beragama. Akan tetapi, cara Yesus beragama jelas berbeda dengan orang-orang lain. Yang berbeda bukan kepercayaannya, melainkan cara mempraktekkan kepercayaan itu. Cara Yesus mengakui dan melakoni identitas agamanya sungguh beda. Banyak orang suka menunjukkan identitas agamanya melalui penampilan busana, tutup kepala, kalung, pakaian, atau aksesoris lain menjadi cara menciptakan agama. Dari jauh sudah tampak itu orang beragama. Yesus menentang cara itu. Semua yang mereka lakukan hanyalah untuk dilihat orang saja. Mereka sengaja memakai tali sembayang yang lebar-lebar dan memanjangkan rumbai-rumbai jubah mereka. Berdoa yang sebetulnya merupakan ibadah kepada Allah dalam kenyataannya sering dijadikan cara memamerkan diri kepada orang lain. Yesus mengecam cara itu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Yesus mengkritik orang yang memamerkan doa di hadapan publik. Lalu Yesus mengajar pengikutnya untuk berdoa dengan cara kebalikannya. Ajarnya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius pasal 6 ayat 6. Yesus pun mencela orang yang berdoa panjang lebar. Katanya, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yesus melihat persoalan lebih dalam lagi. Agama dipakai untuk berpura-pura kepada diri sendiri. Kita merasa suci, putih, bersih, padahal kita sendiri tahu bahwa kenyataannya tidak begitu. Cerca Yesus, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Merasa diri suci, putih, bersih akan melahirkan sikap suka menghakimi kesalahan orang lain. Kesalahan kecil yang dikabulkan orang lain kita dipersoalkan, pada kesalahan kita sendiri yang jauh lebih besar kita tutup-tutupi. Sindir Yesus, "Mengapa kalian melihat secuil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan?" Yesus juga mengkritik sikap pamer dalam hal memberi perpuluhan, zakat atau sedekah. Ucap Yesus,
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius pasal 6 ayat 3. Lebih-lebih lagi jika segala persembahan itu cuma dilakukan sekadar demi menaati aturan kewajiban agama tanpa disertai belas kasih serga Yesus. Persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kewajiban agama lainnya yang sering ditonjolkan orang adalah halal atau haramnya makanan. Ada daftar panjang daging dan lemak yang dinilai najis. Akan tetapi Yesus mencamkan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apanya keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perhatikan bubuhan oleh gereja perdana. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Persoalan tentang halal atau haram sering timbul dalam kaitan dengan orang Samaria. Bangsa dan agama Samaria dicurigai dan dibenci. Orang tidak mau berkunjung ke rumah bangsa Samaria karena takut najis. Akan tetapi apa yang diperbuat Yesus bukan hanya berkunjung. Yesus malah menginap, makan, dan minum di rumah orang Samaria. Tertulis ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yang juga sering mengakibatkan persoalan adalah kewajiban agama tentang puasa. Sering peternak dan peladang masih memakan bekal mereka padahal itu jam berpuasa. Mereka menjadi sasaran amuk orang-orang yang sok berpuasa. Kecam Yesus, "Dan apabila kamu berpuasa, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Persoalan yang timbul setiap pekan adalah kewajiban agama tentang hari Sabat. Tidak boleh orang berjual beli, tidak boleh menanam atau memetik apapun, tidak boleh ada kegiatan apapun. Semua orang harus ada di rumah ibadah. Petugas agama merahasia dan menghukum pelanggar. Lalu pada suatu hari Sabat, Yesus dan para rasul melewati ladang. Para rasul itu pun memetik dan mengunyah bulir-bulir gandum itu. Langsung teguran datang, akan tetapi Yesus melawan sikap legalistik itu. Katanya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itulah cara Yesus beragama. Tak usah diragukan lagi. Ia sungguh beragama. Akan tetapi caranya tidak berlebihan. Ia tidak hyperagama. Ia tidak fanatik. Ia tidak membenci pemeluk agama lain. Ia tidak ekstrim. Ia tidak sektarian. Ia tidak radikal. Ia tidak pamer. Ia tidak sok suci. Dalam kesehariannya, Yesus beragama, namun ia tidak menonjol-nonjolkan identitas agama. Respeknya kepada Allah bukan digembar-gemborkan, melainkan diwujudkan dalam respek kepada orang-orang di sekitar tanpa mempersoalkan apa bangsa dan agama mereka. Masih ada satu hal lagi. Orang latah menyebut-nyebut nama Allah. Ketemu teman berkata, "Puji Tuhan."
2 menit kemudian berpamitan, Tuhan memberkati. Entah beberapa kali sehari nama Tuhan disebut-sebut sebagai pemanis bibir. Yesus menolak kebiasaan itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat merenung karya Pendeta Dr. Andar Ismail, cara Yesus beragama. Banyak hal-hal yang perlu kami koreksi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before thy throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art a port protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New grace is ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. We seek the rest remaining in mansions of the blessed.